Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa di channel Agung Posluk. Selamat pagi, hari ini 4 Januari 2021, masih suasana tahun baru. Kami mengadakan perbincangan singkat tentang pelayanan komunikasi informasi dengan kabit, salah seorang kabit, yaitu Pak Adianto. Pak Adianto, selamat pagi Pak Adianto. Pagi, Pak. Sehat Pak? Sehat, Ya, ya. Pak Adi, tolong secara sistematis, karena waktu kita tidak banyak, pelayanan bagaimana yang akan atau program apa yang akan diterapkan oleh Kominfo terhadap para media yang sudah menjadi komunikasi dan kerjasama pada Kominfo. Oke, Pak. Ya, jadi kita kan masih di masa pandemi ya, masa pandemi COVID-19 dan sampai hari ini kasus penambahan COVID untuk Indonesia itu terus bertambah. Artinya kita selaku pelayanan publik harus semakin inovasi dan adaptasi. Kita tidak bisa beralasan dengan adanya pandemi ini kita menghentikan atau memutus layanan khususnya kepada masyarakat, termasuk juga kepada media. Oleh karena itu di tahun 2021 ini kami melakukan inovasi untuk layanan di khususnya komunikasi publik, karena urusan kita adalah mengurusi komunikasi massa, komunikasi masyarakat, khususnya dengan media massa. Kami membuat program atau aplikasi namanya Sistem Integrasi Komunikasi Publik melalui Seklip aja ya. Memang selama ini kita sudah menjalankan itu sebenarnya sebagai standar bagaimana kita bekerja sama dengan media massa untuk mendiseminasi informasi. Selama ini kita lakukan secara manual, secara offline. Nah, mulai di Januari ini kita akan lakukan sistem secara online pelayanannya. Jadi mulai dari proses penawaran berkas sampai dengan pembayaran. Memang sistemnya sedang kita bangun, sedang kita siapkan. Dalam waktu dekat kita juga akan mengajak teman-teman media untuk sama-sama mempelajari sistem itu. Nanti kami yang akan pandu bagaimana memasukkan dokumen, bagaimana ketika proses verifikasinya, komunikasi dengan para media yang sudah bekerja sama dengan Kominfo. Oke, selama ini apa sudah diberitahukan Pak? Sudah pernah sekali kita melalui online waktu itu Pak. Kami undang waktu itu lewat diskusi online, lewat Zoom. Nampaknya teman-teman juga belum terlalu detail paham ya. Nanti jadi di awal Januari ini target kami setelah penyerahan DPA kemudian input sirup, nanti di minggu kedua Januari kami akan kumpulkan tetap dengan protokol kesehatan. Kita akan bimbing kawan-kawan media untuk memahami sistem aplikasi Seklip yang sudah kita bangun. Dan ini mungkin yang pertama di Sumsel Pak J. Artinya akan ada panduan khusus dari Kominfo untuk para media yang belum terlalu memahami soal sistem pelayanan integrasi online. Tentu karena hal baru perlu kita sosialisasi lagi dengan teman-teman media, karena informasi tidak boleh berhenti Pak J. Walaupun masa pandemi ini kita harus tetap intens. Jadi tadi kita yang harus beradaptasi dengan keadaan. Kita tidak bisa menghilangkan keadaan, tapi kita merubah cara kita bekerja. Artinya ini lebih sistematis dibanding dengan manual kemarin. Kalau manual kan memang terutama waktu mungkin. Sudah itu musim pandemi ini memang kita harus ada sistem. Ada sistem yang kita bangun. Dibangun membatasi, bukan kelancaran komunikasi terjalan walaupun tidak harus dengan tatap muka. Apa himbauan Pak Adi sebagai kepala bidang di Kominfo ini kepada media untuk menghadapi pelayanan sistem online? Jadi kami juga berharap teman-teman media
merubah cara kan ya, beradaptasi. Ya. Adaptasi sekarang contohnya misalnya media-media daring aja ya. Media daring kan bermunculan. Harus ada inovasi juga. Satu memang kita membangun sistem komunikasi dengan masyarakat. Kemudian penting juga edukasi masyarakat tentang COVID. COVID masih ada. Itu kan yang sinergi yang kita bangun sama ini dengan media. Kemudian mohon maaf, jadi sistem-sistem lama mungkin itu ya bagus. Nah, teman-teman media juga harus cepat beradaptasi karena yang berubah bukan cuma kita, dunia ini sudah berubah. Karena adanya COVID ini kan. Benar. Jadi bahasa istilahnya itu revolusi industri 4.0 sudah. Betul. Media juga harus beradaptasi. Beradaptasi dengan ini, termasuk di sistem bisnisnya lagi ya. Jadi harus cepat beradaptasi. Dengan mungkin ada hambatan-hambatan selama ini untuk pelayanan publik ini melalui media yang bekerja sama. Bagaimana menurut Pak Adi? Hambatan-hambatannya bagaimana dan sekarang diterapkan lagi dengan sistem online? Hambatannya pasti ada ya, karena hal baru, terutama bagi teman-teman media yang mungkin belum membangun sistem internal yang baik ya. Saya tanda kutip mungkin yang selama ini nggak pakai WA yang mengetiknya masih manual. Yang agak terlambat informasi, mungkin agak sulit beradaptasi. Artinya kru media juga harus mereformasi diri, menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini. Pak Adi, terakhir, sekarang kan banyak persaingan media, konglomerat banyak, sudah jelas yang sudah membentuk beberapa media di cabang-cabang, sementara media-media kecil juga banyak. Ini bagaimana Kominfo menghadapi tantangan ini? Jadi itu bukan teori saya sendiri Pak, itu teori umum konglomerasi media. Bahkan di Amerika yang maju saja, mereka duluan sudah ada konglomerasi media, itu sudah ada. Di Indonesia kita setelah pasca reformasi jadi tumbuhlah media, makin banyak media. Tentu kan ini ada dua sisi media ini kan. Satu sisi bisnis, kedua sisi passion-nya, idealisme passion-nya. Tapi idealisme passion-nya juga masih tergantung dengan sisi bisnisnya Pak. Bagaimana media mau tumbuh dan berdiri ketika bisnisnya tidak jalan. Karena keduanya ada kaitan. Iya, ada kaitan. Nah, tinggal bagaimana menjaga idealisme pers itu sendiri tanpa mengabaikan, maksud kami menjaga sistem bisnis tanpa mengabaikan idealisme PES-nya. Itu yang sama-sama kita jaga, karena PES kan pilar tiganya demokrasi Pak. Kalau sisi bisnisnya lebih unggul dari sisi PES-nya. Jadi perimbangan itu tidak ada. Nah, sekarang kan banyak tumbuh di Sumsel khususnya konglomerasi media itu kan ada beberapa tertumbuh, ada di beberapa kelompok grup media. Justru di Sumsel ini media yang tidak berkelompok itu yang lebih banyak tumbuhnya, lebih banyak. Jadi memang harus ada sistem juga di teman-teman, khususnya di pemerintah. Tapi terhadap pelayanan tidak ada perbedaan. Tidak ada. Media besar dan media kecil. Tidak ada. Tetap sama. Tetap sama. Yang penting standar kewajiban artinya persyaratan harus lengkap, harus tetap sama. Tapi kan nanti ujung-ujungnya kan belanja iklan. Itu yang sensitif aja. Jadi harus kalau bahasa kami, dengan adanya sistem, misalnya di OKI kami sudah ada produk aja untuk standar harga. Karena ini kita belanja ini di pemerintah, artinya kan harus ada standar, harus hati-hati belanjanya, karena ini kan belanja negara. Artinya kalau bahasa dusun aja,
mengukur baju di mana? badan sendiri. Jangan memaksakan kehendak ya. Oke Pak Adi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Haji. Kita sudah menyita waktu Pak Adi untuk bekerja dan para pemirsa. Demikian wawancara singkat kami dengan Pak Adi, salah seorang kabin di Kominfo Kabupaten Oke. Terima kasih atas menontonnya acara ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.